Pada tahun 2024, Indonesia sempat digemparkan oleh peristiwa tragis yang mengguncang publik. Seorang prajurit TNI Angkatan Darat, Prada Abdul Hadi, tewas secara mengenaskan setelah dikeroyok secara brutal oleh sekitar 20 anggota geng motor bernama Simple Life di Kota Medan, Sumatera Utara. Peristiwa itu bukan hanya meninggalkan duka mendalam bagi keluarga dan kesatuannya, tetapi juga menyalakan bara amarah di tubuh prajurit-prajurit TNI. Rekan-rekan satu kesatuan Prada Hadi tidak tinggal diam. Jiwa korsa mereka bangkit dan amarah mereka membara mendengar kabar rekannya gugur di tangan para kriminal jalanan yang tak punya nurani. Mereka bersumpah akan menuntut keadilan dan memberikan pelajaran kepada geng motor Simple Life yang telah menghabisi nyawa seorang prajurit yang dikenal saleh, disiplin, dan penuh kasih itu. Melalui video kali ini, kita akan menelusuri kisah lengkap di balik tragedi tersebut. Bagaimana detik-detik gugurnya Prada Abdul Hadi, seberapa besar amarah dan solidaritas rekan-rekan kesatuannya, dan yang paling penting, bagaimana nasib geng motor Simple Life setelah insiden berdarah itu. Abdul Hadi lahir dari keluarga sederhana, namun berkecukupan di pinggiran kota Binjai. Ayahnya seorang petani sekaligus peternak sapi, sementara ibunya adalah seorang ibu rumah tangga yang dikenal solehah dan penyabar. Sejak kecil, Hadi tumbuh dalam didikan keras, namun penuh kasih sayang. Ia rajin mengaji, disiplin dalam belajar, dan selalu berbakti kepada orang tuanya. Seiring waktu, kedisiplinan dan keteguhan itu membentuk jiwanya. Setelah menempuh pendidikan militer, Hadi diterima sebagai prajurit TNI Angkatan Darat. Rekan-rekannya mengenal dirinya bukan hanya sebagai prajurit yang tangguh secara fisik, tetapi juga lembut dalam bertutur. Ia sering menjadi penengah bila terjadi perselisihan di antara anggota. Di kesatuannya, nama Prada Abdul Hadi dikenal sebagai simbol ketenangan dan ketulusan seorang prajurit sejati. Dalam kehidupan keluarga, Hadi adalah sosok suami dan ayah yang penuh kasih. Ia jarang marah dan selalu menyempatkan waktu untuk istri serta anak laki-lakinya yang masih kecil, meski jadwal dinasnya padat. Kepada istrinya, Sekar Rahmawati, seorang guru sekolah dasar, Hadi sering berpesan dengan kalimat yang sederhana, namun membekas. Kita tidak tahu kapan Allah panggil, jadi setiap detik harus jadi amal. Kata-kata itu kelak menjadi kenangan yang terus diingat Sekar selamanya. Pada bulan Juli 2024, Hadi akhirnya mendapat cuti 2 minggu dari kesatuannya. Cuti yang telah ia rencanakan sejak lama. Ia berniat menggunakan waktu itu untuk menunaikan ibadah umroh bersama istri dan kedua orang tuanya di kampung halaman. Malam itu ia memutuskan pulang ke rumahnya di Medan untuk melakukan persiapan keberangkatan. Dengan motor trail kesayangannya, Hadi melaju pelan menyusuri jalan yang biasa ia lewati. Tidak ada sedikit pun firasat buruk di wajahnya. Sesekali senyum tipis terukir saat ia membayangkan anaknya yang mungkin sudah tertidur di pangkuan sang istri. Namun siapa sangka, malam yang tampak tenang itu justru menjadi malam terakhir dalam hidupnya. Sekitar pukul 1 dini hari, Prada Abdul Hadi mengendarai motor trailnya di kawasan Medan Johor dengan kecepatan sedang. Dari arah kejauhan, ia melihat bayangan kerumunan di sisi kanan jalan. Semakin dekat, samar-samar terlihat belasan hingga puluhan motor berjejer dengan knalpot yang masih panas. Asap rokok mengepul, musik keras berdentum dari speaker portabel, dan beberapa orang tampak menenggak minuman keras dari botol berlabel hitam. Ia sempat memperlambat laju motornya. Hatinya berdebar kecil, bukan karena takut, tapi karena perasaan waspada. Ia tahu betul, kawasan itu memang sering digunakan anak-anak muda untuk nongkrong malam hari. Namun malam itu, suasananya berbeda. Terlalu banyak motor, terlalu bising, terlalu liar. Dalam batinnya, ia bergumam pelan, "Ya Allah, anak-anak muda ini. Andai saja mereka tahu apa yang mereka lakukan ini bisa merusak diri mereka sendiri." Sebagai seorang prajurit sekaligus muslim yang taat, Hadi merasa tak bisa menutup mata. Ia teringat pesan ayahnya semasa kecil, "Kalau kau melihat kemungkaran, jangan diam. Kalau bisa cegah dengan tanganmu, kalau tak bisa,
cegah dengan lisanmu. Dengan keyakinan itu, ia menepi ke bahu jalan dan mematikan mesin motornya. Sorot lampu kendaraan trailnya menarik perhatian beberapa pemuda. Sebagian menoleh dengan tatapan heran. Sebagian lagi justru menatap sinis. Hadi kemudian menghampiri mereka yang sedang mabuk. Dengan nada suara tenang, namun berwibawa ia berkata, "Dek, sudah malam. Ini jalan umum. Jangan bikin rusuh. Lagian minum di sini bisa bahaya. Nanti ditangkap polisi," ucapnya dengan lembut namun tegas. Namun kata-kata itu justru disambut tawa besar. Salah satu dari mereka, berambut gondrong dengan jaket kulit hitam, melangkah maju dengan langkah terhuyung. Wajahnya merah padam karena alkohol, dan dari lehernya menggantung kalung bertuliskan Simple Life Brotherhood, geng motor yang namanya sering muncul dalam berita kriminal di Medan. "Hei bang, lu siapa? Polisi? Tentara? Jangan sok suci di sini. Tempat ini udah wilayah kami," katanya dengan suara kasar. Beberapa temannya ikut menyoraki. "Udah, suruh dia cabut aja bang. Malam-malam sok nasihatin. Kalau berani lawanlah, jangan banyak omong." Hadi masih menatap mereka dengan tenang. Wajahnya tidak menunjukkan rasa takut sedikit pun. Meski di hadapannya kini ada sekitar 20 orang pemuda dalam keadaan mabuk. "Aku tentara, dek. Aku juga abang kalian, sesama anak bangsa. Aku cuma mau kalian bubar. Pulang ke rumah, jaga diri kalian. Jangan rusak masa depan kalian dengan miras," katanya. Ucapan itu sebenarnya sederhana, tapi di telinga orang mabuk, nasihat terdengar seperti penghinaan. Beberapa dari mereka mulai menyalakan motor dengan suara knalpot meraung-raung keras, seperti ingin menantang. Yang lain memecahkan botol di aspal. Serpiannya beterbangan dan berkilat di bawah lampu jalan. Pemuda gondrong tadi melangkah semakin dekat. Wajahnya hanya berjarak 1 jengkal dari Hadi. Bau alkohol menyengat menusuk hidung. "Kau pikir kami takut? Kalau kau memang tentara, tunjukin kalau tentara nggak cuma bisa ngomong," bentaknya sambil menendang batu kecil ke arah kaki Hadi. Batu itu memantul ke sepatu Hadi. Ia tidak bergeming, tapi dari sorot matanya ada sedikit sinar kecewa. Kecewa karena generasi muda bangsanya bisa sebegitu liar. Hadi mencoba menenangkan diri. Ia menatap ke arah langit yang gelap, menarik napas dalam-dalam, lalu berkata dengan suara pelan tapi tegas, "Dek, aku nggak mau ribut. Aku cuma ingetin, karena aku sayang sama kalian. Aku juga punya adik seumuran kalian. Kalian cuma salah arah malam ini." Namun nasihat itu justru disambut ejekan kasar. "Kalau tentara, ya kita lawan tentara malam ini," teriak salah satu dari mereka. Suasana langsung berubah tegang. Beberapa anggota geng mulai berdiri dari tempat duduknya. Ada yang menggenggam rantai motor. Ada yang membawa tongkat besi. Sementara beberapa lainnya tertawa-tawa dengan nada mengejek. Salah satu motor dinyalakan dengan suara meraung, dan lampu depannya diarahkan langsung ke wajah Hadi. Menyilaukan matanya. "Ayo bang," katanya tentara, "coba kau hadapi 20 orang malam ini," kata pemuda gondrong itu dengan nada menantang. Hadi masih berusaha menahan diri. Ia tidak ingin mempermalukan mereka, apalagi menimbulkan kekerasan. Tapi situasi mulai lepas kendali. Beberapa botol dilempar ke arah kakinya, pecah di aspal, menyisakan aroma alkohol yang menusuk. Dalam batinnya ia berkata, pelan, "Ya Allah, lindungilah aku malam ini. Jangan biarkan aku kehilangan kendali." Namun malam itu, doa dan niat baiknya justru akan mengantarnya menuju takdir kelam yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Dalam hitungan detik, suasana yang awalnya hanya tegang kini berubah menjadi kekacauan penuh amarah. Sekitar 20 pemuda geng motor Simple Life mulai mengelilingi Hadi dari segala arah. Lampu motor mereka menerangi tubuh Hadi yang berdiri sendirian di tengah lingkaran, sementara suara musik dari speaker kecil masih berdentum keras. Beberapa pemuda menggenggam botol bir, sebagian lain membawa potongan kayu, rantai, dan bahkan senjata tajam yang biasa mereka sembunyikan di balik jaket. Wajah mereka merah padam, mata mereka liar. Alkohol telah menghapus logika, meninggalkan hanya arogansi dan nafsu kekerasan. "Sok pahlawan kau ya,
Seru salah satu dari mereka dengan nada mengejek. "Coba sekarang tunjukin keberanianmu." Hadi sempat mundur satu langkah. Tangannya terangkat ke depan. Bukan untuk menyerang, tapi untuk menenangkan. "Kalian masih muda. Jangan bodoh. Aku nggak mau ada yang terluka," katanya dengan lantang. Namun, kalimat itu seperti bensin yang disiram ke api. Seorang pemuda dengan wajah penuh tato melangkah cepat dari belakang dan menghantam kepala belakang Hadi menggunakan botol kaca. Krek! Suara pecahan botol menggema di udara malam. Darah langsung mengalir di pelipis Hadi, menetes ke aspal hitam. Tubuhnya sempat oleng. Ia menahan diri untuk tidak jatuh, tapi rasa nyeri di kepalanya membuat pandangannya berkunang. "Astagfirullah," gumamnya lirih sambil mencoba menegakkan badan. Namun belum sempat ia berdiri tegak, pukulan lain datang bertubi-tubi. Satu tendangan keras mengenai rusuknya. Disusul pukulan rantai ke bahu, lalu kayu menghantam punggungnya. Hadi mencoba menangkis, naluri militernya muncul. Ia sempat memukul balik satu orang, membuat pemuda itu terjatuh. Tapi jumlah mereka terlalu banyak, 20 lawan 1. "Tangkap dia. Jangan kasih kabur," teriak seseorang. Hadi kini tersungkur di aspal, berusaha melindungi kepalanya dengan tangan. Suara benturan tubuh, teriakan liar, dan desah napas berat bercampur dengan aroma alkohol yang menusuk. Setiap pukulan yang mendarat menimbulkan suara berat dan basah. "Berhenti, kalian masih muda, jangan bodoh," teriaknya lirih, darah mengalir dari bibirnya. Namun tidak ada belas kasihan malam itu. Mereka seperti bukan manusia lagi. Dalam kondisi mabuk dan dikuasai amarah, sebagian dari mereka mengambil pisau lipat dan parang kecil. Salah satu di antara mereka, sang pemuda gondrong yang tadi menantang Hadi, menghujamkan pisau ke arah dada sang prajurit. Seketika darah langsung muncrat, membasahi jaket hijau yang ia kenakan. Tubuh Hadi terhuyung, tapi ia tetap berusaha bangkit. Ia sempat menatap wajah mereka satu persatu, bukan dengan amarah, tapi dengan tatapan kecewa. "Kalian sudah hilang arah," ucapnya pelan, hampir tak terdengar. Ucapan itu menjadi kalimat terakhirnya. Pisau lain kembali menghujam dari arah belakang, mengenai punggungnya. Disusul sabetan parang ke bahu dan tangan. Dalam beberapa menit saja, tubuh tegap seorang prajurit yang dulu gagah itu kini terkapar di atas aspal, bersimbah darah. Namun yang paling menyayat hati, bahkan setelah ia tak lagi bergerak, mereka tetap menghajarnya. Tendangan terus mendarat ke wajah dan perut. Salah satu dari mereka bahkan menginjak kepalanya sambil tertawa terbahak, diiringi teriakan mabuk teman-temannya. "Ayo pukul terus, biar tahu rasa kalau sok jadi pahlawan." Hingga akhirnya, perlahan, semua suara Hadi menghilang. Tangannya yang tadi mencoba menangkis, kini terkulai di sisi tubuh. Matanya terbuka menatap langit, seolah masih mencoba memandang ke arah bintang. Tapi pandangan itu kosong. Darahnya mengalir ke tepi jalan, membentuk genangan yang gelap di bawah sinar lampu motor. Satu persatu, para pelaku mulai terdiam. Nafas mereka terengah. Beberapa tersadar, tapi bukan karena menyesal, melainkan karena takut. Mereka saling pandang, sebagian panik, sebagian masih menertawakan apa yang baru saja mereka lakukan. Udah cukup. Ayo cabut, nanti ada polisi," teriak salah satu dari mereka. Dengan cepat, para pemuda itu membubarkan diri. Mesin-mesin motor dinyalakan serentak, meninggalkan suara knalpot yang memekakkan telinga. Dalam beberapa detik, tempat itu kembali sunyi. Hanya tersisa tubuh Prada Abdul Hadi yang tergeletak di tengah jalan, bersimbah darah, ditemani suara jangkrik dan angin malam yang membawa kesunyian duka. Sekitar pukul 3 dini hari, suasana jalan karya wisata di kawasan Medan Johor masih sunyi. Hanya 1-2 kendaraan lewat menembus dingin kabut pagi. Di kejauhan, lampu depan sebuah pikap pengangkut sayur dari Brastagi tampak berkelip samar. Sopirnya Pak Sardi memperlambat laju kendaraan saat melihat sesuatu di sisi jalan. Dalam hatinya ia bergumam, seperti tubuh manusia. Awalnya ia mengira korban kecelakaan,
Namun saat lampu sorot menyoroti wajah itu, ia tertegun. Tubuh pria berseragam kaos hijau loreng dengan luka bacok di bahu dan dada, dan bercak darah mengering di wajahnya. Kakinya gemetar, tangannya gemetaran saat menelpon Polsek Medan Johor. "Pak, ada orang, kayak tentara, berdarah semua. Tolong cepat datang." Tak sampai 15 menit kemudian, petugas patroli tiba di lokasi. Saat dompet korban diperiksa, ditemukan kartu identitas militer atas nama Prada Abdul Hadi, anggota aktif TNI AD dari Yonif 100, prajurit setia. Sontak suasana hening. Polisi menutup area TKP dengan garis kuning, sementara ambulan datang membawa jenazah ke RS Bhayangkara. Menjelang pagi, berita itu menyebar cepat di grup WhatsApp, Telegram, dan media sosial. Foto tubuh Hadi yang bersimbah darah di pinggir jalan viral, disertai caption pilu, "Prajurit gugur bukan di medan perang, tapi di tangan anak muda mabuk." Markas Yonif 100 di Binjai langsung geger. Beberapa prajurit yang baru saja selesai apel subuh mendadak terpaku saat mendengar nama Hadi disebut. Ia dikenal ramah, tak pernah cari masalah, bahkan sering menjadi imam salat berjamaah di barak. Kabar itu menghantam mereka seperti petir di siang bolong. Kopral Denny, sahabat terdekat Hadi, terduduk diam di depan foto Hadi yang tergantung di papan nama personel. Wajahnya menegang, matanya merah. Ia tak berkata apa-apa selama beberapa menit, lalu berucap pelan dengan nada getir, "Kalau hukum gak bisa adil, biar hukum rimba yang bicara." Ucapannya disambut hening panjang. Tapi di balik hening itu, ada bara amarah yang mulai menyala. Menjelang sore, belasan prajurit berkumpul di halaman belakang barak. Tak ada pangkat, tak ada komando resmi. Hanya saudara seperjuangan yang kehilangan salah satu dari mereka. Mereka datang berpakaian hitam polos, wajah ditutupi masker, dan membawa senjata pribadi seperti pistol genggam dan pisau komando. Malam itu, sekitar pukul 21, sebuah truk tua tanpa plat satuan melaju pelan meninggalkan markas. Lampunya dipadamkan ketika memasuki kawasan Medan Labuhan, lokasi markas geng Simple Life Brotherhood, tempat para pelaku kerap berkumpul, berpesta miras, dan menyimpan motor curian. Suasana malam itu berubah drastis. Warga sekitar yang biasanya mendengar musik keras dari markas Simple Life justru mendengar bunyi deru mesin truk berhenti mendadak di depan rumah besar bercat hitam. Beberapa detik kemudian, suara letusan senjata peringatan membelah keheningan. "Dor! Dor!" Warga panik. Sebagian berlari masuk rumah dan menutup pintu rapat-rapat. "Turun semua! Angkat tangan atau mati malam ini!" teriak salah satu prajurit dengan nada penuh amarah. Pintu markas didobrak keras. Puluhan anggota geng motor yang tengah mabuk terkejut bukan main. Beberapa mencoba kabur lewat jendela belakang, tapi sudah dikepung dari 4 arah. Lampu mati, hanya cahaya dari truk yang menyinari wajah-wajah ketakutan. Bentrok pun tak terelakkan. Satu persatu anggota geng dihajar habis-habisan. Ada yang dilempar ke tembok, ada yang dipukul dengan popor senjata. Ada pula yang diseret keluar dan dipaksa berlutut. Terjadi baku hantam brutal selama hampir 20 menit. Beberapa geng mencoba melawan dengan parang dan tongkat besi, tapi kekuatan prajurit jauh di atas mereka. Dalam hitungan menit, puluhan anggota geng terkapar. Ada yang pingsan, banyak yang patah tulang, bahkan banyak pula yang mengalami luka serius hingga tidak sadarkan diri. Namun tak ada satupun prajurit yang menembak untuk membunuh. Mereka tahu batas. Mereka hanya ingin menegakkan harga diri sahabat mereka yang gugur sia-sia. Sebelum pergi, salah satu dari mereka mendekati pemimpin geng yang masih terkapar di lantai dengan wajah lebam. Ia berbisik dingin di telinganya. "Ingat wajah Hadi, kau bunuh orang yang hanya ingin kalian berhenti dari dosa. Sekarang tanggung akibatnya." Setelah itu, mereka meninggalkan lokasi dalam diam, tanpa jejak. Truk hitam itu melaju kembali ke arah Binjai, menghilang di balik gelap malam sebelum polisi tiba di tempat kejadian. Keesokan paginya, polisi menemukan markas Simple Life porak-poranda. Puluhan anggota geng dibawa ke rumah sakit dalam keadaan luka berat.
Sebagian besar kemudian ditangkap, diinterogasi, dan akhirnya dijatuhi hukuman 20 tahun penjara karena terbukti menganiaya hingga menyebabkan kematian anggota TNI. Meski tidak ada bukti kuat tentang siapa yang menyerang mereka malam itu, para petugas tahu itu bukan perbuatan warga biasa. Beberapa hari setelah peristiwa balas dendam ke markas geng motor Simple Life, jenazah Prada Abdul Hadi dimakamkan di kampung halamannya dengan upacara militer sederhana. Langit mendung seolah ikut berduka. Angin berhembus pelan membawa suara isak tangis warga yang ikut mengantar kepergian seorang prajurit yang dikenal taat, rendah hati, dan selalu menolong siapapun tanpa pamrih. Sang istri, Sekar Rahmawati, menangis terseduh di sisi pusara suaminya. Kedua tangannya memeluk batu nisan yang masih basah oleh tanah pemakaman. "Mas, kita kan mau umroh minggu depan," ucapnya lirih di antara tangis. "Kenapa malah ke tanah suci sendirian?" Anak kecil mereka yang masih berusia 3 tahun hanya berdiri memandangi kerumunan orang. Tangannya kecil, namun erat memeluk foto sang ayah dalam bingkai kayu coklat. Ia belum mengerti arti kehilangan, tapi matanya menatap kosong, seolah tahu bahwa pelukan ayahnya tak akan pernah kembali lagi. Sementara itu, rekan-rekan Hadi berdiri tegak, menundukkan kepala. Seragam loreng mereka basah oleh air mata yang mereka sembunyikan. Bagi mereka, Hadi bukan sekadar prajurit. Ia adalah contoh nyata keberanian sejati. Berani berdiri di tengah keburukan, meski sendirian. Itulah yang bisa admin sampaikan. Jika terdapat banyak kesalahan maupun kekurangan, admin mohon maaf ya. Terima kasih banyak kepada kalian yang sudah nonton sampai habis. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.